Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fuad Mubarok, di channel yang sama. Teman-teman, izinkan pada kesempatan hari ini, saya kembali berbagi ataupun sharing materi kaitannya dengan penata laksanaan pasien henti jantung di luar rumah sakit. Nah, untuk kaitannya penata laksanaan henti jantung kali ini, saya khususkan atau saya spesialkan untuk pasien-pasien yang suspek atau yang telah terkonfirmasi COVID-19. Ya, tanpa berpanjang lebar, saya mohon izin untuk share materi terlebih dahulu. Ya, baik. Ini adalah materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Oke, judulnya adalah Management of Pre-Hospital Cardiac Arrest atau bagaimana cara kita mengatasi pasien-pasien yang mengalami cardiac arrest atau kondisi henti jantung yang telah terkonfirmasi COVID-19 atau yang baru suspek COVID-19 ya. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini berdasarkan daripada Guideline American Heart Association atau AHA yang telah diupdate pada April 2020. Jadi berdasarkan algoritma yang terbaru pada AHA ya. Nah, mengapa kita penting untuk membahas materi kali ini? Ini tidak lepas daripada pendahuluan. Yang pertama, wabah infeksi SARS-CoV-2 atau COVID-19 terus meningkat dan menyebar luas ya. Sehingga hal ini berdampak pada kebutuhan untuk memodifikasi praktek resusitasi yang telah ada. Kemudian dari data statistik yang kita dapatkan bahwasanya 12-19% pasien yang positif COVID-19 membutuhkan perawatan di rumah sakit dan sekitar 3-6%-nya berada pada kondisi yang kritis. Nah, fokus perhatian kita sebetulnya adalah pada pasien-pasien yang berada pada kondisi kritis. Mengapa demikian? Karena 3-6% yang berada pada kondisi kritis tersebut ini berpeluang untuk terjadinya cardiac arrest lebih tinggi daripada orang yang dalam kondisi yang normal atau tidak kritis. Hal ini bisa disebabkan oleh karena yang pertama hipoksemia akibat gagal nafas akut. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya patofisiologi daripada COVID-19 begitu dia berhasil masuk atau menginfeksi dan masuk ke dalam tubuh penderitanya, maka organ yang pertama kali diserang adalah organ pernapasan, yakni paru-paru ya. Bahkan dari berbagai telah literasi menyebutkan organ daripada paru yang diserang adalah alveoli diffus, di mana fungsi daripada alveoli diffus ini adalah sebagai tempat pertukaran antara CO2 dan juga O2. Kemudian daripada alveoli diffus ini, darah yang sudah kaya akan oksigen kemudian akan didistribusikan melalui darah atau sel darah merah. Ya, kalau alveoli diffus sampai diserang, maka salah satu komplikasinya bisa terjadi yang namanya hipoksemia atau rendahnya curah daripada oksigen di dalam darah. Akibatnya orang ataupun pasien yang terinfeksi daripada COVID bisa mengalami gagal nafas akut atau yang dikenal dengan istilah ARDS. Ya. Kemudian kondisi lain yang turut membawa pasien COVID berada dalam kondisi kritis adalah jejas miokard. Ini berarti masalahnya ada di jantung. Bisa jadi pada saat yang bersamaan pasien tersebut mengalami serangan jantung atau ACS, ya, akut coronary syndrome. Kemudian terjadinya aritmia ventrikuler, kemudian shock juga banyak dijumpai pada pasien kritis dan menyebabkan henti jantung. Nah, data yang lain ternyata penggunaan obat regimen terapeutik, misalkan hidrokloroquine dan juga azitromisin, memiliki efek samping memperpanjang interval QT. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kloroquine dan azitromisin ini digunakan sebagai regimen terapeutik untuk pasien-pasien dengan COVID-19 ya. Tetapi penggunaan daripada kloroquine dan azitromisin dalam jangka waktu yang cukup panjang ini memiliki efek samping yang sangat berbahaya, yakni mampu menyebabkan daripada prolong interval QT.
Nah, ini bisa menyebabkan lagi terjadinya aritmia atau gangguan irama jantung, jenisnya adalah VT polimorfik ya, VT polimorfik yang tidak stabil. Di mana VT polimorfik yang tidak stabil itu sudah pasti akan menyebabkan penurunan curah jantung, dan ketika tidak dilakukan penanganan sesegera mungkin, maka bisa berpotensi untuk meningkatkan risiko daripada aritmia letal atau VT, PF, asistol, dan PEA. Ya. Di mana ketika orang itu sudah masuk dalam aritmia letal, maka sudah dinyatakan mati klinis atau sudah berhenti nadi, berhenti nafasnya. Lalu bagaimana tantangannya saat ini? Yakni pasien suspek dan positif COVID-19 dapat ROSC. Artinya pasien yang curiga ataupun yang telah positif COVID yang mengalami henti jantung dapat kembali nadi, dapat kembali nafasnya setelah kita lakukan pertolongan tanpa membahayakan keselamatan penolong. Nah, itu tujuannya. Tenaga kesehatan merupakan profesi dengan resiko tertinggi tertular penyakit ini. Beberapa alasan yang melatar belakangi adalah kelangkaan APD di seluruh dunia. Kemudian RCP ini berbagai prosedur yang menghasilkan aerosol, termasuk di dalamnya adalah kompresi dada, ventilasi tekanan positif, dan pemasangan alat bantu napas lanjut atau expand airway. Nah, aerosol ini adalah merupakan benda padat ataupun benda cair yang dia telah tersaturasi di dalam udara ataupun gas, sehingga bisa terhirup oleh penderita yang lain ataupun orang yang ada di sekitar situ, sehingga bisa menularkan daripada virus COVID-19. Kemudian alasan yang ketiga, RCP mengharuskan tim penolong bekerja dalam jarak dekat satu sama lain maupun dengan pasien. Jelas. Kemudian yang keempat, cardiac arrest, pasien memerlukan tindakan resusitasi dalam waktu yang cepat. Dan hal ini berpotensi menyebabkan kemerosotan praktek kewaspadaan standar untuk mengontrol infeksi. Teman-teman biasanya jika melihat pasien yang arrest, pasti mindset-nya harus segera ditolong sesegera mungkin. Itu benar sih sebetulnya, tetapi jangan sampai kita ceroboh dalam menggunakan PPA ataupun APD, sehingga keselamatan kita juga bisa terganggu oleh karena kemerosotan penggunaan APD. Ingat ya teman-teman, ketika kita ingin menolong orang, prinsip yang harus didahulukan terlebih dahulu adalah aman diri terlebih dahulu. Termasuk di dalamnya aman diri adalah menggunakan APD selengkap mungkin dan sebenar mungkin kaitannya dengan tekniknya, tidak boleh tergesa-gesa, ya. Kemudian prinsip umum resusitasi pada pasien dewasa, anak ataupun bayi terduga atau positif COVID-19. Jadi karena ini masa spesial, maka berlaku hukum yang spesial juga. Nah, ini berlaku untuk dewasa, anak dan juga bayi yang telah mengalami cardiac arrest dan kita ingin menolong. Maka prinsip yang pertama yang harus terpenuhi adalah kurangi paparan terhadap penolong. Caranya, gunakan APD lengkap sebelum memasuki ruangan atau tempat kejadian. Jadi AHA dalam berbagai macam kesempatan sudah menyarankan kepada kita, jika kita ingin menolong pasien cardiac arrest dan pasien tersebut suspek COVID-19, maka kita wajib minimal menggunakan APD level 2. Tetapi kalau sudah terkonfirmasi COVID-19, maka wajib hukumnya menggunakan APD level 3. Begitu ya. Kemudian batasi jumlah personel. Nah, ini yang disarankan oleh AHA juga hanya 3-5 orang. Kalau dalam kondisi yang normal kan 6 orang. Tetapi kalau ini dalam masa pandemi, maka yang disarankan hanya 3-5 orang. Kemudian pertimbangkan penggunaan alat RCP mekanik. Kalau memang ada alat RCP mekanik, maka gunakan yang mekanik. Kurangi kontak langsung dengan pasien. Kemudian komunikasikan status COVID-19 ke penolong baru. Jadi biasanya kalau kita menolong sendiri, kan kurang efektif. Kita langkahnya adalah meminta bantuan. Nah, ketika bantuan akan datang, kita wajib untuk mengkomunikasikan status COVID. Apakah dia ODP? Apakah dia PDP?
atau telah terkonfirmasi COVID. Nah, ini maksudnya adalah berhubungan dengan APD yang akan dikenakan oleh penolong berikutnya. Kalau hanya ODP, ya, ini cukup menggunakan APD level 1. Kemudian kalau PDB, artinya sudah ada suspek, sudah ada tanda-tanda ISPA, seperti sesak nafas, batuk, dan juga demam, maka wajib menggunakan APD level 2. Tetapi kalau sudah positif, maka gunakan APD level 3. Kemudian prinsip yang kedua adalah prioritaskan strategi oksigenasi dan ventilasi dengan risiko aerosolisasi yang paling rendah. Nah, ini gunakan penyaring HEPA. HEPA itu High Effectiveness Particulate Air untuk semua ventilasi. Kemudian yang kedua adalah intubasi di awal menggunakan pipa endotrakeal dengan cuff bila memungkinkan. Jadi teman-teman, ini saran daripada AHA ketika kita menghadapi pasien COVID yang ARES, maka harus sesegera mungkin untuk dilakukan intubasi. Nah, intubasi ini begitu berhasil, harapannya langsung disambungkan dengan ventilator yang memiliki penyaring HEPA. Kemudian teknik berikutnya, pada saat kita intubasi, kalau bisa pipa cuff daripada selang ETT sudah dikembangkan dari awal. Kemudian tugaskan intubator dengan kemungkinan terbesar untuk berhasil dalam 1 kali percobaan. Artinya orang yang akan melakukan intubasi benar-benar memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Kemudian hentikan kompresi dada untuk intubasi. Kemudian pertimbangkan penggunaan videolaringoskopi bila ada. Seperti yang kita ketahui, jika kita melakukan intubasi dengan menggunakan videolaringoskopi, maka angka keberhasilannya juga meningkat kurang lebih 70% dibanding tidak menggunakan laringoskopi. Berikutnya, sebelum intubasi, gunakan bag mask device atau tipis pada neonatus dengan penyaring HEPA dan penyekap kedap udara. Jadi, sebelum dilakukan intubasi ataupun ketika nantinya intubasi harus ditunda, maka ketika Anda ingin memberikan bantuan nafas atau ventilasi, maka gunakan BVM, ya, bag mask device, di mana BVM-nya itu maskernya adalah masker yang NRM atau non-rebreathing mask, sehingga tidak memungkinkan udara itu bisa keluar melalui celah yang ada di maskernya. Kemudian ingat selalu tutup sirkuit yang ada di BVM itu dengan HEPA. Kemudian minimalisir diskoneksi, tutup semua sirkuit. Nah, prinsip yang ketiga adalah pertimbangkan kelayakan untuk memulai dan melanjutkan resusitasi. Jadi tidak semua pasien COVID yang mengalami ARES harus kita lakukan RJP, enggak. Kita ada beberapa aspek yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah usia. Kalau memang pasiennya elderly, lebih dari 65 tahun, kemudian memiliki komorbiditas atau penyakit penyerta yang lain, kemudian penyakitnya sudah parah, ya, lebih baik tidak usah kita lakukan RJP. Karena apa? Angka keberhasilannya sangat kecil dan itu hanya meningkatkan resiko tenaga kesehatan untuk terpapar atau tertular daripada COVID-19. Ya. Nah, supaya teman-teman juga dalam mempertimbangkan kelayakan RJP ini benar-benar terukur, maka bisa digunakan IWS monitoring atau Early Warning Score untuk monitoring. Nah, ini teman-teman, Anda bisa lihat, silakan nanti di UGD masing-masing Anda susun IWS monitoring ini dengan sistem checklist supaya lebih enak. Nah, Early Warning Score, IWS untuk pasien COVID-19, di dalamnya ada beberapa parameter, yakni adalah usia, kemudian laju respirasi, kemudian saturasi oksigen, kemudian pemakaian oksigen tambahan, tekanan darah sistolik, nadi, dan tingkat kesadaran, serta yang terakhir adalah suhu. Maksudnya bagaimana pengisiannya? Ini usia, Anda bisa lihat, kalau kurang dari 65 tahun, maka nilainya adalah 0. Artinya usianya belum dianggap elderly atau lansia. Kemudian laju respirasi. Kalau nilainya adalah 7 atau di bawah 8, maka nilainya adalah 3. Berarti pasien itu sudah mendekati apnea gasping.
Contoh lagi, kalau pernafasannya ternyata 10 berarti berada di range 9 sampai 11, maka nilainya adalah 1. Tetapi kalau 12 sampai 20, 0, artinya normal. Dan seterusnya teman-teman, Anda bisa lihat sendiri. Kemudian setelah Anda mengisi, baru berikutnya adalah Anda jumlahkan. Di mana jumlah daripada IWS monitoring tadi, dari usia sampai pada suhu, hasil daripada penjumlahannya akan menghasilkan kategorisasi. Nah, kategorisasinya mulai dari rendah, kemudian ada medium, tinggi yang warna merah, dan tinggi yang warna hitam. Maksudnya bagaimana, Pak? Kalau ada orang dengan IWS COVID-19, setelah dihitung IWS-nya, ternyata menghasilkan nilai lebih dari atau sama dengan 7, maka orang tersebut telah beresiko untuk terjadinya cardiac arrest atau sangat beresiko untuk terjadinya cardiac arrest. Cuman ada bedanya, yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya merah. Maksudnya begini, kalau lebih dari atau sama dengan 7 yang warna merah, artinya orang itu beresiko tinggi untuk terjadi cardiac arrest. Tetapi jika kita tolong, angka keberhasilannya juga masih tinggi. Tetapi kalau sudah lebih dari 7 dan warnanya adalah hitam, itu artinya resiko untuk terjadinya arrest juga sangat tinggi. Kemudian pasien ini memiliki keparahan dengan penyakit irreversibel yang sudah terminal dan menghadapi kematian trauma otak yang irreversibel, kemudian gagal organ multiple atau multiple organ failure, kemudian memiliki gagal ginjal stadium 5, kemudian ada juga yang memiliki tumor yang sudah metastasis kemana-mana, bahkan sampai ke otak, ada juga penyakit PPOK penyerta. Nah, ini kalau terjadi ARES, sebaiknya yang lebih dari 7, kemudian ada komorbid, jangan dilakukan RCP, karena angka keberhasilannya sangat rendah. Nah, Bapak Ibu sekalian dan pemirsa di rumah, ini adalah algoritma PLS dewasa atau bagaimana cara kita menolong pasien yang mengalami henti jantung di luar rumah sakit. Ini berdasarkan AHA ya, yang update April 2020 ya. Anda bisa benar-benar lihat ya. Ini yang sangat membedakan adalah nanti pada saat kita memberikan ventilasi, Anda pastikan menggunakan back mask device dengan filter. Pastikan seal masker tertutup dengan rapat. Tetapi kalau kita tidak ada peralatan BVM yang dilengkapi dengan filter HEPA, maka Anda cukup melakukan CPR saja tanpa melakukan ventilasi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas lebih lanjut langkah utama CPR dewasa anak dan bayi yang suspek atau terkonfirmasi COVID-19. Ini ada 4 hal yang utama yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah gunakan APD terlebih dahulu. Tadi sudah ya, minimal adalah APD level 2 bagi yang suspek dan APD level 3 bagi yang sudah terkonfirmasi. Kemudian batasi jumlah personel 3-5 orang. Pertimbangkan kelayakan CPR tadi dengan menggunakan parameter IWS monitoring. Kalau hasilnya lebih dari 7, kemudian ada komorbid, nggak usah di RCP. Kemudian mulai RCP sama seperti dengan langkah-langkah pada saat sebelum terjadinya pandemi, yaitu danger, respon, call for help, kemudian compression, airway, dan breathing. Oke, ini adalah kind of survival atau rantai kehidupan. Anda bisa lihat yang di bagian bawah pada saat OHCA atau out hospital cardiac arrest. Maka kalau ada orang yang mengalami cardiac arrest di luar rumah sakit, angka keberhasilan pertolongan sangat ditentukan dari pengenalan dan pengaktifan sistem tanggap darurat. Ya, harus segera dikenali tanda dan gejala orang yang arrest, yakni tidak sadar, tidak ada nadi, tidak ada nafas, dan segera aktifkan SPGDT. Kalau di Indonesia, Anda bisa menghubungi 119. Kemudian segera dilakukan CPR yang berkualitas. Kalau ada, maka bisa dibantu dengan menggunakan AED. Setelah itu adalah dibawa dengan ambulan menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan bantuan lanjutan dan perawatan pasca serangan jantung. Kita refresh sejenak, apa sih RCP itu?
yaitu tindakan penyelamatan hidup untuk korban yang mengalami tanda-tanda henti jantung. Tandanya ada 3 yang utama ya, yakni tidak berespon, tidak ada nadi, dan tidak ada nafas. Atau dia ada nafas, tetapi nafasnya adalah agonal gasping. Kurang dari atau sama dengan 6 kali per menit. Itu namanya agonal gasping. Ini berdasarkan American Heart Association 2020. Nah, langkah mudah untuk melakukan CPR, ingat ya, mnemoniknya hanya DRCAB. Nah, itu singkatannya. D itu danger, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Kemudian setelah itu adalah cek respon, panggil dan tepuk bahu pasien secara bersamaan. Kemudian kalau tidak berespon, Anda segera call for help atau bisa menelpon 119. Setelah Anda meminta tolong, Anda melanjutkan langkah berikutnya yaitu cek nadi dan cek nafas. Ya, ini juga dilakukan secara bersamaan dengan teknik look and feel. Look, mata kita melihat area dada, apakah ada pengembangan atau ekspansi dada. Kemudian feel, tangan kita merasakan ada tidaknya denyutan pada nadi karotis. Kalau tidak ada nadi, tidak ada nafas, maka segera mungkin dilakukan kompresi 30:2. Kemudian RW dan juga breathing. Nah, kita bahas satu-satu respon. Sekali lagi, panggilan dan tepukan dijadikan satu. Ketika tidak berespon pasiennya, Anda bisa memanggil bantuan, teriak memanggil bantuan, ataupun gunakan handphone Anda untuk menghubungi 119 untuk aktivasi emergency system. Kalau di rumah sakit, untuk aktivasi code blue system. Ya. Setelah meminta tolong, Anda segera cek nadi dan cek nafas secara bersamaan, ya, nadi karotis dan pengembangan dada. Tidak boleh lama-lama, waktunya hanya 5-10 detik. Jadi kalau 5-10 detik, Anda harus segera mendapatkan hasilnya, pasien ada atau tidak ada nadi. Nah, kalau Anda ragu-ragu, maka anggap saja pasien tidak ada nadi, tidak ada nafas, dan segera mulai untuk dilakukan CPR. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Jika ternyata hasil pemeriksaan nadi dan nafas, Anda bisa lihat nih, jika nadi tidak teraba, nafas tidak ada, atau hanya agonal gasping, maka segera lakukan CPR atau RCP. Jika nadi teraba, nafas tidak ada, maka lakukan ventilasi atau rescue breathing 10-12 kali per menit, kemudian Anda mesti evaluasi setiap 2 menit. Kalau memang pasiennya ada nadi, ada nafas, maka lakukan recovery position. Atau nanti kalau di rumah sakit, Anda akan masuk ke algoritma ROSC, Return of Spontaneous Circulation. Ya. Jadi, sekali lagi, tidak ada nadi, tidak ada nafas, RCP. Ada nadi, tidak ada nafas, lakukan rescue breathing 10-12 kali per menit, evaluasi setiap 2 menit. Kalau sudah ada nadi, sudah ada nafas, maka lakukan recovery position. Nah, perlu saya ingatkan, kompresi yang Anda berikan, Anda perlu benar-benar tepat dalam meletakkan daripada tumit tangan. Tumit tangan Anda itu diletakkan di tulang sternum 2-3 jari di atas PX atau processus siphedius, atau setengah bagian yang bawah. Ini ya. Kemudian mulailah Anda untuk melakukan pijat jantung atau kompresi dengan kecepatan 100-120 kali per menit, kedalamannya adalah 5-6 cm. Kemudian perbandingan antara kompresi dan ventilasi 30:2, kemudian berikan recoil dada yang sempurna. Artinya apa? Kita tidak boleh terus-terus terlalu menekan dada pasien, sehingga kita tidak lupa untuk memberikan recoil. Nah, ini akan berdampak terhadap penekanan venous return, sehingga akan berdampak juga terhadap pengisian daripada jantung dan akan menurunkan cardiac output. Yang perlu Anda perhatikan, sebelum Anda memulai kompresi, karena kompresi tadi mampu untuk menghasilkan aerosol, dan saat ini sedang dalam masa pandemi, korban yang kita temukan di jalan tadi, kita tidak mengetahui apakah beliau itu suspek atau telah terkonfirmasi COVID, maka sebelum Anda melakukan RCP, Anda pastikan telah menggunakan masker,
setelah menggunakan handscoon atau penutup tangan, kemudian tutup korban dengan menggunakan masker atau kain pada bagian mulut dan juga hidung. Ini adalah untuk mencegah daripada aerosolisasi. Ingat ya, tutup mulut dan hidung korban dengan menggunakan kain sebelum Anda memulai CPR. Ya. Nah, setelah 30 kompresi, kalau memang tadi kondisinya adalah di luar rumah sakit, kita tidak boleh mouth to mouth. Jadi, hand only CPR, kita hanya boleh melakukan 30 kompresi. Setelah 30 kompresi, tidak ada pemberian ventilasi. Lanjutkan lagi dari 1, misalkan 25, 26, 27, 28, 29, 30. Harusnya kan Anda memberikan ventilasi. Nah, itu tidak ada, maka diulangi lagi dari siklus yang pertama. 1, 2, dan seterusnya sampai 30 kompresi. Ingat ya, tidak ada ventilasi atau mouth to mouth. Kemudian kalau di dalam rumah sakit, setelah 30 kompresi, maka segera untuk diintubasi. Dengan cara prinsip cegah minimalkan aerosolisasi. Ya. Jika intubasi harus ditunda, pertimbangkan supraglottic airway, seperti OPA dan NPA, kemudian Anda melakukan ventilasi dengan menggunakan BVM, di mana ujungnya adalah merupakan NRM, dan semua sirkuit harus tertutup dengan penyaring HEPA. Nah, Anda juga harus memberikan CPR yang berkualitas, ada beberapa kaidahnya, yakni adalah kedalamannya adekuat, 5-6 cm, kecepatannya 100-120 kali per menit, kemudian rasio kompresi dan ventilasi 30:2, kemudian full chest recoil dan minimalkan interupsi. Ya, kita tidak boleh sering-sering menghentikan RCP dengan alasan untuk cek nadi. Ya, tidak boleh karena cek nadi pada algoritma AHA yang terbaru itu hanya di 3 tempat. Yakni yang pertama adalah pertama kali kita menemukan korban atau korban berespon dan datang bantuan lebih ahli, ya. Jadi setelah 2 menit setelah kita melakukan kompresi dan ventilasi atau setelah 5 siklus tidak ada lagi cek nadi. Lanjutkan lagi dari siklus yang pertama. Kalau memang ada di sekitaran pasien yang ARES itu adalah AED atau Automated External Defibrillation, maka Anda bisa menggunakan AED. Nah, ini cara mudah menggunakan AED. Jadi AED ini sebetulnya alat bantu resusitasi di luar rumah sakit yang menggunakan teknologi robotik yang super canggih. Di mana ketika kita sudah membawa AED, kita cukup mengaktifkan AED dengan memencet tombol on. Maka berikutnya AED akan memerintahkan kita atau memberikan direction ataupun panduan untuk kita, orang awam, melakukan pertolongan. Yakni yang pertama, dia akan memerintahkan kita untuk apply pad atau pemasangan pad, satu di sternum, satu di apex. Kemudian berikutnya AED akan otomatis menganalisa irama jantung. Nah, pada saat AED menganalisa irama jantung, Anda harus menghentikan dulu CPR-nya supaya tidak terjadi bias apakah ritme yang keluar itu dari hasil kompresi atau murni dari jantung pasien. Jadi CPR harus benar-benar dihentikan. Kemudian hasilnya nanti AED akan menyarankan kita untuk memberikan shock atau tidak. Nah, ketika AED menyarankan kita untuk memberikan shock, itu berarti iramanya kalau nggak VT, VF tanpa nadi. Tetapi kalau dia tidak menyarankan kita untuk memberikan shock, berarti iramanya kalau nggak asistol PEA. Sekali lagi, kalau dia menyarankan untuk memberikan shock, maka segera pencet tombol shock dan dilanjutkan CPR sampai 2 menit berikutnya. Kalau ternyata dia tidak menyarankan untuk pemberian shock, Anda cukup untuk melakukan CPR. Ya. Nah, komplikasi RCP. RCP yang harus kita berikan kepada pasien juga harus memenuhi prinsip yang benar. Tangan kita benar-benar di tulang sternum, 2-3 jari di atas PX. Kemudian pertimbangkan daripada prinsip high quality CPR yang tadi sudah disebutkan. Ya, dan hati-hati karena RCP mampu untuk menghasilkan komplikasi berupa fraktur iga atau sternum, kemudian hemoragik atau contusio iga, flail chest atau patahnya tulang daripada koste, emboli udara, ruptur aorta. Ada juga yang komplikasi dari hasil ventilasi, yakni gastric insuflasi,
peningkatan tekanan intratorak, dan ini akan berdampak juga terhadap penurunan kardiak arrest. Maka kita harapannya jangan berlebihan ketika melakukan kompresi, jangan berlebihan ketika melakukan ventilasi. Nah, kesimpulan, PLS pada saat pandemi dan normal memiliki cara atau langkah yang sama, namun ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yakni APD harus disesuaikan dengan kondisi pasien, level 2 atau level 3, pertimbangkan kelayakan resusitasi, batasi jumlah penolong, kemudian cegah atau minimalkan aerosolisasi dengan segera diintubasi dan hubungkan dengan penyaring HEPA. Kemudian jika intubasi harus ditunda, pertimbangkan untuk supraglottic airway dan hubungkan dengan BVM yang ujungnya adalah NRM dan lengkap dengan penyaring HEPA. Kemudian minimalkan diskoneksi, tutup semua sirkuit. Nah, ini adalah literasi yang kami gunakan. Baik teman-teman, itu saja materi yang bisa saya sharekan kaitannya dengan tata laksana pasien henti jantung di luar rumah sakit pada masa terjadinya pandemi COVID-19 seperti saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya, silakan Anda komen di kolom komentar, silakan Anda chat di kolom komentar yang sudah kami sediakan di bawah ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share link video ini ke teman-teman Anda. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.